Dan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana yang administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Berikutnya, dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana yang ada di dalam KUHP dengan norma hukum pidana yang ada yang kita saat ini juga masih mempergunakan KUHP masa-masa Belanda, masa kolonial, diharmonisasikan dengan apa yang saat ini kita dapatkan, pengaturan pemidanaan yang ada di luar dari KUHP. Semisal contohnya yang paling konkret, mungkin teman-teman tahu korporasi. Dia baru diakui sebagai subjek hukum di masa dimana setelah KUHP ini kita pakai. Jadi KUHP kita itu nggak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, namun di berbagai perundang-undangan sudah banyak mengadopsi pemikiran bahwa korporasi dianggap juga sebagai subjek hukum. Jadi dia bersalah tidak sekedar si pengurusnya, jadi individu yang dihukum, namun ya korporasinya juga bisa dihukum. Misal kayak pencabutan izin, terus juga pembayaran denda, aset, dan sebagainya. Berikutnya, sebenarnya apa sih tujuan pemidanaannya? Tujuan pemidanaan di era pembaruan hukum pidana ini yang nantinya diadopsi melalui RKUHP ini didasarkan pada keadilan bagi semua. Tidak sekedar keadilan bagi korban, tapi juga keadilan bagi mereka yang berperilaku hukum, bahwa kita memandang bahwa mereka tetap sebagai entitas seorang manusia. Dan apa yang kejahatan, perilaku pelanggaran yang mereka lakukan, kaitannya ada juga pada kesadaran dan juga pemahaman hukum dari masyarakat. Jika kita lihat bahwa dengan saat ini banyak sekali orang-orang yang bersalah lalu dipenjara, belum lagi penjara yang juga overcrowded, dan juga itu bukan apa istilahnya, memenjarakan orang bukan menjadi solusi efektif untuk meniadakan tindak kejahatan. Belum lagi permasalahan di lapas yang sangat penuh, lapasnya juga terbatas, dan gak mungkin kita untuk memperbanyak lapasnya. Justru nanti orang-orang yang juga secara gak langsung fokus pemidanaan kita nanti arahnya jadi memenjarakan orang aja gitu. Nah makanya tujuan pemidanaan ya arahnya perlu ada orientasi yang lebih berbeda, tidak berfokus untuk memenjarakan orang. Bahkan hal-hal yang dirasa tidak perlu dipenjara, ya tidak dipenjara. Nanti kita akan bahas mengenai jenis-jenis pidana yang ada pada RKUHP. Baik, di sini yang pertama, tujuan pemidanaan, kita mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayuman masyarakat. Berikutnya, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini tergambar karena aku sempat magang di Balai Pemasyarakatan. Jadi para mereka yang terpidana itu dibina di si lapas ataupun juga rutan. Nanti saat mereka keluar pun mereka tetap akan mendapatkan pembinaan. Dan ini menjadi hal-hal yang baru, dan aku juga pernah lihat langsung bagaimana pemerintah ini memang benar-benar berfokus untuk ingin mengembalikan para mereka yang setelah habis sebagai narapidana yang akhirnya keluar kembali ke masyarakat, ya akhirnya mereka mulai harus bisa beradaptasi untuk menjadi orang yang baik istilahnya. Jadi apa kejahatan-kejahatan yang sempat dia lakukan, ya harapannya mereka mendapatkan efek jera, sekaligus mereka menghapus stigma yang ada pada masyarakat. Jadi mereka diberikan pembimbingan, diberikan pelatihan kerja, diberikan modal juga untuk bisa berusaha dan semacamnya. Berikutnya menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah para terpidana. Jadi harapannya mereka menyesal, berperilaku jahat, tapi setelah nanti mereka habis penjara, habis dihukum, ya rasa bersalah mereka juga berangsur menghilang, dan stigma masyarakat juga terlepas. Bukan berarti dia menjadi orang yang istilahnya udah kayak bebas dan boleh untuk berperilaku jahat lagi, enggak. Tapi tetap rasa penyesalan itu poinnya adalah bagaimana dia
bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa kembali bermasyarakat. Dan harapannya ya di lingkungan tersebut ya timbulnya rasa aman dan juga damai antar masyarakat. Karena poin dari pidana ya sebagai hukum publik. Jadi publik ya harus mendapatkan namanya rasa aman, rasa nyaman tinggal di sekitar kita dan semacamnya. Dan sebenarnya apa sih yang ada di RKUHP terlepas dari berbagai pasal yang kemarin banyak sekali kita tolak, mahasiswa tolak, kayak makar, lalu juga ada mengenai hukum seks di luar perkawinan, lalu ada pula kayak pakan ternak, lalu aja misalnya kayak ada ternak yang masuk ke lingkungan rumah kita, lalu ada juga mengenai pasal gelandangan yang dihukum denda kalau nggak salah 1 juta. Nah, terlepas dari pasal-pasal tersebut, aku ingin fokus kita bahas ke jenis pidana. Jadi pembeda antara RKUHP lama dengan RKUHP yang diharapkan nanti baru, RKUHP. Jadi pidana pokok ini tidak ada lagi namanya pidana mati. Jadi pidana mati masuk sebagai pidana yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif. Jadi pidana pokok di sini hanya tersisa pidana penjara, tutupan, ada pengawasan ini yang baru, denda masih ada, dan juga ada pidana kerja sosial. Jadi urutan dari atas ke bawah ini merupakan urutan pidana yang menentukan berat atau ringannya pidana. Pidana tambahan juga ada, masih ada. Jadi kan yang pasti kita tahu jenis pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Nah di RKUHP ini ada pidana pokok, tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif. Namun kemarin di protes saat penolakan RKUHP juga banyak masyarakat yang mengharapkan untuk menghapus hukum pidana mati dengan alasan apapun, dalam artian ya tidak ada lagi. Sedangkan di RKUHP masih ada walaupun sifatnya khusus dan alternatif. Ini biasanya pada kejahatan yang kaitannya dengan narkotika, terorisme. Ya, jadi tetap di istilahnya kayak masih ada hukuman mati namun ini alternatif. Dan aku pribadi sih memandang bahwa dalam perspektif utama hak asasi manusia memang kita nggak bisa setuju dengan hukuman mati. Aku pun agak sulit menerima itu hingga sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu teman-teman mungkin tahu di berita bahwa Jaksa Agung kita menyuarakan untuk menghukum mati korupsi. Entah kenapa disuarakan saat ini. KPK juga baru menyuarakan sebelum pandemi lalu, saat awal-awal pandemi, katanya mereka yang terlibat dalam korupsi berkaitan dengan pandemi ingin dihukum mati katanya. Jadi memang hukum kita mengadopsi memang ada yang namanya hukuman mati. Namun nggak ada bukti bahwa hukuman mati efektif untuk memberantas korupsi. Jadi ini yang perlu kita refleksikan bersama. Apakah dengan hukuman mati ini bisa menghapus korupsi yang ada di negara kita? Atau jangan-jangan ada permasalahan lain yang harusnya kita fokus ke arah sana, justru kita malah istilahnya fokus pemikiran kita hanya yang penting orang tersebut dihukum seberat-beratnya. Padahal orientasi kita adalah kalau dalam hal korupsi, kalau aku lebih fokus kepada bagaimana kita pengembalian aset apa yang mereka korupsi dan lebih kepada pencegahan. Dan kita tahu banyak sekali korupsi yang terjadi dan itu udah mengakar kuat. Bahkan mungkin kita tahu di sekitar kita banyak sekali tindakan-tindakan koruptif yang kita nggak sadari. Mungkin kayak teman-teman di organisasi kampus kemahasiswaan nggak asing sama penyelenggaraan kegiatan pengajuan dana. Jadi kayak kegiatan ini pun ya pasti mungkin juga akan mengajukan dana ke dekanat atau misal kegiatannya dana internal UKM. Aku nggak tahu, maksudnya dalam kaitan lingkup di kampus ataupun di sekolah. Beberapa kali memang ada sebuah gambaran bahwa bentuk korupsi ya hadir di sekitar kita. Kayak kita menggelembungkan anggaran untuk kegiatan dan semacamnya. Terlepas misalkan memang kita diberikan anggaran yang memang terbatas atau memang
kayak dekanat ataupun sekolah kita itu memang pelit ngasih anggaran misalkan, dan kita memang butuh untuk suatu pos anggaran, lalu kita diminta untuk menggantikan, misalkan kayak di acara di masa pandemi kita misal nggak boleh ada konsumsi misalkan, maka dimasukkan kepada anggaran paket data, walaupun paket data itu nggak dipergunakan, tapi digunakan untuk konsumsi misalkan, itu ya hal yang berbeda. Namun masalah korupsi memang udah mengakar di squad teaser kita, banyak teman-teman yang mungkin cari untung untuk buat kegiatan untuk ambil duitnya. Ini adalah bentuk-bentuk korupsi terselubung yang kadang kita nggak sadari, tapi kita selalu protes kalau para pejabat kita korupsi. Berikutnya, nah variabel pemidanaan. Di sini ada variabel pemidanaan yang menentukan mengenai kerugian material individu, kerugian imaterial individu, kerugian material yang didapat oleh masyarakat, kerugian imaterial yang didapat masyarakat, tingkat ketercelaan, kepentingan hukum yang dilindungi, kualifikasi korban, dalam hal ini bisa individu, misalkan dalam kasus pelecehan seksual, masyarakat misalkan ada pencurian, lalu juga negara yang kita mungkin bisa juga dengan terorisme, lalu yang terakhir adalah pemimpin negara. Ini mungkin lebih kepada kayak makar dan semacamnya, walaupun aku nggak begitu sepakat dengan pasal makar itu tadi. Dan sebagai penutup, bahwa pemahaman suatu rancangan pembaruan hukum pidana dititik beratkan pada karakteristik hukum pidana yang terkandung dalam kehidupan masyarakat dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Aktivitas ini dilakukan oleh alat negara dalam penegakan hukum. Nah, problematika yang muncul terkait dengan hukum pidana yang tidak ideal terhadap suatu kehidupan bangsa Indonesia secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah kehidupan masyarakat secara eksternal mendorong masyarakat untuk menuntut kepada negara untuk merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional dari pemikiran bangsa Indonesia. Jadi permasalahan-permasalahan, perdebatan, demonstrasi dan semacamnya yang muncul, ya tentunya adalah bentuk bagaimana kita memiliki perhatian terhadap sistem hukum negara. Yang itu perbedaan pendapat ya memang harus kita dapatkan, gak mungkin kita tiba-tiba menerima aja. Dan itu untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar harus merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang sifatnya memang dari nilai-nilai kehidupan masyarakat kita yang tergambar pada Pancasila. Dan sebagai penutup juga ada yang mengatakan bahwa politia legis non legis politi, ada tanda bahwa politik harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya. Ini kaitannya bukan politik hukum, namun politik dalam sebuah kata. Harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya. Bahwa beberapa pakar pidana yang juga banyak baca referensi menyatakan bahwa para pembentuk hukum ini banyak menyisipkan pasal-pasal yang justru lebih banyak menguntungkan mereka yang dalam hal ini menjadi seorang pejabat. Salah satunya tadi adalah pasal bukan makar ya, tapi penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Dan ya harapannya dengan nantinya saat ini masih berlangsung proses untuk RKUHP. Semoga para pejabat kita, para wakil rakyat kita memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada apa yang ada pada masyarakat yang seadil-adilnya. Itu sih harapan besar. Dan berikutnya nanti akan kita bahas bareng, kita akan belajar bersama dan juga diskusi. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Sofi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa membantu, yang memberikan pengetahuan bahwasanya KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menggunakan konsep yang berkaitan dengan pengertian tidak pidana itu sendiri. Sehingga tiga misi utama rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu demokratisasi hukum pidana, konsolidasi, dan adaptasi dan harmonisasi. Baik, karena sepertinya Bapak Ali sudah bergabung, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ali. Selamat pagi.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak, moderator. Sehat, nggih. Ya Bapak, terima kasih karena sudah bergabung. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi kedua oleh Bapak Ali. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kedua kita. Untuk petugas dimohon untuk menampilkan CV beliau. Baik, nama lengkap Dr. Ali Masyar Musyid SHMH, tempat tanggal lahir Demak 18 November 1975, bidang keahlian hukum pidana, instansi unit kerja Universitas Negeri Semarang. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Bapak Ali diantaranya yaitu menempuh program sarjana dan diploma hukum di Universitas Diponegoro dan menempuh program doktor di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, pengalaman ahli yang pernah diterbitkan, yang pernah diampu oleh Bapak Ali diantaranya dengan judul pencurian spanduk, pencurian dan penggelapan, dan penipuan. Pengalaman riset yang pernah dilakukan oleh Bapak Ali diantaranya yaitu penggalian nilai Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, bentuk perjanjian pemondokan di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Selanjutnya, mohon untuk pengalaman organisasi atau jabatan yang pernah diampu oleh Bapak Ali, diantaranya yaitu peserta MTQ mahasiswa di Mataram, staf ahli bidang kemahasiswaan UNES, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, dan Ketua Komunitas Aswaja UNES. Publikasi ilmiah atau buku yang pernah diterbitkan oleh Bapak Ali diantaranya yaitu dengan judul Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, dan Menghilirkan Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan. Selanjutnya, artikel media massa yang pernah diterbitkan oleh Bapak Ali dengan judul Menformat Ulang Perpu Kebiri, Nilai Lebih Pidana Kebiri, Memangkas Penularan Teror dan Mendudukkan Posisi Makar. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi kedua oleh Bapak Ali. Sebelumnya saya izin mengingatkan bahwasanya waktu penyampaian materi 45 menit dan izinkanlah saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Baik, kepada Bapak Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak atau Ibu Wakil Dekan, Bapak atau Ibu Kajur, dan Bapak Ibu sekalian, serta saudara dari BEM dan dari FK2H yang kemarin sudah menghubungi saya untuk meminta saya agar mengisi acara ini. Saya kira bahwa ini adalah acara yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah, syukurillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk bisa bermuajahah pada kesempatan ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi ada terlupakan, saudara semua peserta, baik itu yang dari Universitas Negeri Jember maupun yang dari, ini saya juga kirim beberapa UNES ya, dari UNES juga ada yang masuk di sini. Nah, kebetulan saya juga ngajar MBKM di Universitas Negeri Jember, jadi artinya mungkin ada juga beberapa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya ini. Baik, saudara sekalian, mohon maaf tadi saya terlambat ya, karena kebetulan ada acara yang bareng gitu. Pikir saya masih bisa nyandak jam 9-nya, tetapi ternyata di situ situasinya lagi pembukaan sehingga saya nggak bisa.
Mohon maaf ya panitia ya. Saudara sekalian, saya diminta untuk urgensi pemberlakuan RKUHP. Atau perlunya sebenarnya, perlu enggak cepat, perlu segera disahkannya RKUHP. Begini kira-kira latar belakang yang melandasi dari pemikiran ini. Bahwa saudara sekalian, het recht ging achter de feiten aan. Jadi hukum itu akan selalu berada di belakang dari fakta. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya hukum itu ketinggalan zaman, gampangannya begitu. Jadi ketika ada hukum, biasanya sudah dimulai dari ada fakta atau realitas sosial. Lah realitas sosial itulah yang mendahului latar lahirnya dari hukum. Nah, masyarakat itu terus bergerak mengalir mengikuti iramanya. Jadi masyarakat tidak akan pernah berhenti, bahkan hidup terus bergerak. Ya, kalau hidup berhenti maka mati. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau tidak ingin hukum itu ketinggalan zaman, maka hukum juga harus bergerak bersama-sama dengan perkembangan masyarakat. Nah, hukum yang baik adalah hukum yang dapat melayani kepentingan masyarakat. Nah, jadi ini kalau menurut Profesor Sacipto Raharjo, hukum progresif itu adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, bukan manusia yang untuk hukum. Jadi misalnya begini, kalau saya pakai kopiah atau peci begini misalnya, peci misalnya tidak pas dengan kepala saya, begitu, yang menyesuaikan diri itu kepala saya menyesuaikan ke kopiah, atau kopiah yang harus menyesuaikan kepala saya. Kalau menurut saudara bagaimana? Ya. Kopiah atau peci yang menyesuaikan kepala, apa kepala saya yang harus menyesuaikan peci? Oke, enggak berani jawab ya. Harusnya peci yang menyesuaikan kepala. Maksudnya apa? Maksudnya jika jika kopiah itu kekecilan, ya belilah yang agak besar, ya, yang pas. Kalau terlalu lebar, pas, cari yang pas. Jadi tidak kemudian lalu kepala yang menyesuaikan dari peci. Lah nanti kalau pecinya kekecilan, kepalanya yang dikepras, gitu. Enggak bisa begitu. Baik, lanjut. Saudara sekalian, mari kita renungkan secara bersama bahwa WVS atau KUHP yang sekarang saudara pakai ini itu adalah warisan Belanda yang masuk ke Indonesia itu berdasarkan apa? Naturalisasi. Ibaratnya adalah pemain yang sebenarnya dari negara asing dibawa ke Indonesia. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian akhirnya ada PP ya nomor 2 tahun 45, mungkin di kuliah jarang disampaikan ini, tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan. PP-nya kira-kira ya sama dengan pasal 2 Aturan Peralihan tadi. Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara NKRI tanggal 17 Agustus, selama belum diadakan yang baru, masih menggunakan Undang-Undang Dasar ini. Artinya apa? Kalau Undang-Undang Dasar ini itu masih memakai aturan-aturan yang lama, aturan yang berlaku saat kita belum bisa membuat yang baru, maka kita pakai KUHP atau WVS itu. Di sini ditegaskan. Segala badan-badan negara, peraturan-peraturan yang ada, sampai berdirinya NKRI 17 Agustus 45, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku. Jadi artinya undang-undang yang tadi dari Belanda, bahkan dari Jepang, jika memang kita belum mengadakan yang baru, masih berlaku. Artinya kita tetap berlakukan. Selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Diperhatikan. Selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Jika dia bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka seharusnya tidak diberlakukan, kan begitu? Dengan apa itu? Dengan argumentum a contrario bahwa ketika diatur begini dibolehkan atau diwajibkan,
maka yang sebaliknya ya dilarang, kan gitu. Nah, berikutnya saudara sekalian, di pasal 5 peraturan kita yang di Undang-Undang nomor 146 atau KUHP kita itu begini. Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan NKRI sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap sebagian atau seluruhnya tidak berlaku. Artinya apa? Jelas di sini WVS boleh berlaku. KUHP, wahai engkau KUHP, kamu boleh berlaku di Indonesia asal harus dibatasi dengan semangat nasionalisme. Asal tidak bertentangan dengan jiwa dan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka. Jika oleh negara kita Indonesia merdeka ternyata itu bertentangan, maka harus dihapus, harus dibuang. Lanjut. Dengan demikian, saudara sekalian, sebenarnya KUHP itu hanya untuk mengisi kekosongan hukum. Kita tidak boleh lengah bahwa KUHP adalah produk kolonial. Ini harus disadari oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi jangan sampai nanti kawan mahasiswa yang tidak tahu tentang duduk permasalahannya, kawan-kawan mahasiswa yang tidak baca tentang KUHP, dan kawan-kawan tidak jelas jeluntrungnya, ikut-ikutan demo menolak KUHP seperti yang ada di tahun 2019. Ya, saya tidak tahu Universitas Negeri Jember ikut apa enggak waktu itu, tetapi saya sangat menyayangkan mahasiswa yang turun ke jalan menolak disahkannya RKUHP. Ya, karena jadi mungkin di sini juga ada beberapa yang saat itu ikut menolak. Mungkin kesempatan ini silahkan ditanyakan ke saya. Mana pasal yang ditolak dan apa alasannya? Kalau Pak Ali jelas bahwa Pak Ali adalah pegiat dari perumusan atau dirumuskannya RKUHP. Sehingga jelas posisinya bahwa kita perlu mengundangkan, perlu membuat KUHP yang baru. Kalau selama ini kita pakai KUHP lama, itu KUHP-nya siapa? Itu kan KUHP-nya Belanda. Masa kita sudah 76 tahun, masa kita pakai KUHP milik kolonial? Kita apa enggak punya sendiri? Wong kita sudah punya banyak SDM, kita punya banyak sumber, sudah ada draft. Ketika draft sudah dijadikan, tinggal mengesahkan, saudara tolak, mahasiswa malah menolak. Ya, nanti tak cari foto-fotonya. Saya banyak menyimpan foto-foto itu. Jadi saudara sekalian, bahwa KUHP WVS itu hanya berlaku sementara, ya. Jangan selamanya. Masa ada undang-undang kok berlaku sampai 76 tahun? Mau sampai kapan lagi kita bertahan dengan undang-undang ini? Yang jelas sudah ketinggalan zaman. Ya, kalau yang saudara ikut kuliah saya, politik hukum pidana, saya sudah memaparkan betapa kita sudah ada lubang-lubang di KUHP kita. Bopeng-bopeng. Baik, lanjut. Kelemahan-kelemahan yang ada di KUHP sekarang saya tunjukkan ya, sehingga biar saudara tahu gitu. Sangat dipengaruhi oleh aliran klasik jadi kuno. Sudah sangat kuno dan legisme. Ya, saudara moderator, nanti kalau saya sudah sudah mau masuk akhir gitu diingatkan ya. Saya nanti bisa, kalau saya sudah menyampaikan terkait dengan KUHP itu kadang lupa waktu gitu. Ya persis ketika saya ngobrol dengan wanita cantik itu saya lupa waktu biasanya. Nah, kalau yang jelek ya enggak. Itu biasa dikit. Ya. Orientasinya masih kepada perbuatan. Artinya apa? Bahwa perbuatan yang ada disitulah masih membalas. Karena dia mencuri, maka dibegini. Karena ini, maka begini. Kayak model model sangat klasik gitu ya. Terus kemudian orientasinya kepastian hukum. Mekanis. Kalau ada orang melanggar, meskipun dia karena kondisi sangat lapar, karena dia mencuri, ya harus dipidana. Padahal mencurinya karena alasan yang sangat
bisa masuk akal. Misalnya, nah itu enggak ada yang menyelesaikan menurut KUHP yang kita pakai sekarang. Dipengaruhi legisme, asas legalitas formal, kaku. Jika orang itu melanggar, dipenjara, melanggar denda, melanggar pidana. Tidak ada hal lain. Kemudian, saudara sekalian, orientasi pada orang masih sedikit. Artinya orientasi pada orang itu maksudnya bahwa jika sesuatu itu dianggap sebagai bersalah, maka harus disesuaikan dengan kondisi realita orang perorangan, ya, orang perorangan itu. Baik, saya lanjutkan saudara sekalian. Sebenarnya penal code kita itu lebih dominan. Penal code was predominantly a product as ideas of a classical school. School itu dalam arti di sini bukan sekolahan ya, tapi aliran atau ajaran. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh klasik atau ajaran klasik. Ya, lanjut. Bertolak pada paham individualisme, ya, dan umumnya sekuler. Kenapa sekuler? Ya karena di negara sana itu memang sekuler. Separation between value and norm. Jadi norma ya norma, value ya value gitu. Bahkan separated between church and dipengaruhi antara church, gereja, dan state. Jadi dia memisahkan antara negara dan gereja. Maksud gereja dalam hal ini adalah soal agama ya. Jadi agama tidak boleh ikut-ikut ngatur soal masalah negara. Negara ya negara, agama ya agama. Saudara sekalian, tidak ada pengakuan hukum yang hidup, tidak ada asas kulpabilitas, tidak ada asas no liability without unlawfulness, ya. Ini sifat melawan hukum. Kemudian ya jadi kita tidak punya ada hal-hal yang kecil gitu, harusnya sudah dihilangkan. Misalnya orang mencuri misalnya hanya 1-2 buah kemarin ya yang ada kakao, itu kan insignificant, kecil, kerugiannya tidak begitu. Orang mencuri sandal jepit, secara legal formal ya itu mencuri, tetapi secara kerugian insignificant. Padahal kita sudah tahu ada istilah insignificant principle ya dari Flavio Gomez. Elasticity of sentencing tidak ada, ya, permaafan atau penyelesaian di luar pengadilan ya tidak ada. Jadi kita sangat kaku. Inilah yang saya sebut dengan kondisi itu ya. Sekarang saudara, KUHP sekarang ini tidak lengkap, tidak menampung bentuk-bentuk tindak pidana baru, tidak sesuai dengan nilai sosiofilosofik, sosiopolitik, sosiokultural bangsa Indonesia, kurang sesuai dengan ide atau aspirasi kebutuhan masyarakat, dan yang penting bukan lagi menjadi satu sistem utuh. Ya, jadi kenapa? Karena sudah banyak aturan-aturan di luar KUHP. Saya lanjut. Oleh karena itu, saudara, perlu perubahan KUHP. Ada 6 alasan perlunya KUHP itu harus dirubah. Yang pertama adalah alasan politis. Kenapa alasan politis, saudara? Kita ini sudah merdeka. Kita ini sudah jadi negara yang lepas dari belenggu penjajahan. Masa kita yang negara merdeka, KUHP-nya masih ngikut KUHP negara lain, ya enggak apa ya gengsi gitu. Lah itu alasan politis. Ya, yang kedua, alasan sosiologis. Kita ini kan berbeda secara sosiologi antara Indonesia dengan bangsa Belanda. BVS itu dari Belanda ya. Jadi dari kita bangsa Indonesia dengan Belanda sangat berbeda. Jadi sangat berbeda. Sehingga saudara sekalian, kalau kita yang jelas adalah berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan begitu, dengan mereka berbeda sekali. Mereka nafsi-nafsi, individualistik ya. Berikutnya, yang ketiga, alasan filosofis. Saudara, secara filosofik kita ini berdasar Pancasila.
yang dengan tegas mengatakan di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau Belanda kan enggak, dia memisahkan antara agama dan negara. Yang keempat, alasan praktis. Saudara, bunyi asli dari WVS adalah bahasa Belanda. Oke. Sekarang kita praktis sajalah. Yang praktis. Saudara paham enggak bahasa Belanda? Kalau bahasa Inggris mungkin agak-agak sedikit paham ya. Belanda. Apakah saudara tertarik dengan bahasa Belanda? Jawabnya enggak. Sudah jarang sekarang yang bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Belanda. Orang-orang tua kita dulu memang bisa, tetapi sudah pada banyak yang meninggal. Ahli-ahli hukum kita juga sudah jarang yang bisa berbahasa Belanda. Oleh karena itu, jika nanti ada permasalahan terkait dengan kosakata, bunyi bahasa, mau kemana kita? Masa harus ke Belanda? Loh, kita ini kan negeri sendiri, masa harus nginduk ke sana? Kemudian yang kelima, alasan adaptif. Adaptif itu artinya adalah menyesuaikan perkembangan zaman. Saudara, KUHP itu dibuat tahun 1918. Bayangkan, tahun itu tidak bisa kita bayangkan tahun 18. Lagi masuk ke Indonesia adalah ya disahkan menjadi 1918 itu. Jadi saudara sudah bisa dibayangkan ketinggalan zaman. Saat itu saja tidak ada yang disebut dengan kejadian di tindak pidana di pesawat terbang, itu tidak ada. Baru setelah kita ubah baru ada pesawat terbang. Yang ada waktu itu adalah kapal laut. Kemudian yang keenam, alasan sistematis. Alasan sistematis itu maksudnya apa? Sebagaimana saudara ketahui dalam teori Steuventhal bahwa hukum itu harus berjenjang, berirama sistem. Dari mulai Grundnorm, kemudian undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian PP, kemudian PP Permen, Kepres, dan terus ke bawah sampai Perda. Harus urut, yang bawah tidak boleh bertentangan di atasnya. Nah di sini apa sistematis? Saya tunjukkan. Ada pasal-pasal tertentu, misalnya pasal perzinahan, misalnya di KUHP kita. Pasal perzinahan yang di KUHP itu kan sebenarnya tidak melarang perzinahannya, tetapi hanya perzinahan yang diketahui oleh istrinya atau suaminya dan dilaporkan. Nek tidak dilaporkan, tidak apa-apa. Silahkan baca di pasal 284 KUHP. Ya, di situ adalah delik aduan. Delik aduan itu maksudnya nek diadukan baru diproses. Kalau tidak diadukan, yo oke, kan gitu. Lanjut, saudara. Nah, PBB sejak awal sudah memwarning kita, sudah memberikan semacam kayak rambu-rambu, ya. Jadi sudah kita selama ini ya sudah warning bahwa negara-negara yang dulu hasil penjajahan KUHP-nya itu absolute and unjustice, telah usang dan tidak adil, ya, outmoded dan unreal, sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, sehingga sangat mungkin itu menjadi faktor kriminogen. Faktor kriminogen itu artinya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana. Saudara sekalian, di kondisi akhirnya setelah kita tahu bahwa KUHP sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman, akhirnya berkembang delik-delik baru di luar KUHP. Ya, banyak sekali kita lihat. Saya lanjutkan saja. Nah, apa yang baru yang segera diterapkan, saudara? Ini hal-hal baru. Ini mungkin nanti saudara akan pahami. Dalam masalah tindak pidana, asas legalitas kita sudah mulai legalitas material. Maksudnya apa? Sudah mengakui hukum yang hidup di masyarakat, tidak lagi dianggap sebagai anak tiri, tetapi kita harus bersama-sama untuk menuju kepada penegakan hukum. Jadi kalau misalnya menurut hukum kita bangsa Indonesia, perzinahan entah itu diadukan entah enggak, entah antara yang sudah nikah atau belum, yang sedang sendiri atau sudah terikat tali perkawinan dengan orang lain,
tetap dianggap perzinahan dan bisa dipidana. Sehingga nanti sumber hukum yang hidup itu bisa kita pakai. Berikutnya, pengertian atau batasan tindak pidana. Ada sudah sekarang. Ya. Berikutnya, saudara sekalian, ada perumusan baru dalam tindak pidana. Ada persiapan, percobaan tidak mampu, ruktrit apa, tatik geru apa, ada semua. Yang kalau kita lihat di KUHP yang WVS sekarang, tidak ada. Saya lanjutkan, saudara. Ya, permasalahan sekarang yang kedua. Jadi kalau saudara mengikuti perkuliahan saya, paparan saya ini berdasar 3 hal inti ya. Yang pertama adalah tindak pidana, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana, yang ketiga adalah tentang pidananya itu sendiri. Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, nanti ada penegasan asas kesalahan atau asas kulpabilitas. Meskipun di tahun 2019 dihapus. Kemudian ada penegasan strict liability, ya. Terus kemudian ada penegasan vicarious liability. Ada batas usia pertanggungjawaban anak. Ada Erfolgsschaftung, ya. Jadi pertanggungjawaban yang karena pemberatan, misalnya orang melakukan suatu tindak pidana, terus kemudian tindak pidana itu mengakibatkan mati, maka pidananya berbeda dengan yang hanya luka, gitu ya. Jadi berbeda. Ondo usuk nek basa Jawa. Lanjut, saudara, masalah kemampuan bertanggung jawab. Ya, ada pengaturan tentang kurang mampu bertanggung jawab. Ada pengaturan tentang tidak mampu bertanggung jawab sebagai alasan pemaaf, ya. Tetapi dapat dikenakan tindakan. Jadi boleh dikenakan tindakan. Jadi saudara sekalian, memang kalau yang di sini yang ada di KUHP hanya tindakan saja 44. Lanjut, saudara, masalah pidana dan pemidanaan. Ada rumusan tentang tujuan dan pemidanaan. Ini ya saya paparkan yang ada di RKUHP. Jadi ini hal-hal baru, ya, hal-hal baru. Ada tujuan pedoman pemidanaan, ya. Ada perluasan gugurnya kewenangan menuntut, ya, termasuk jika sudah ada misalnya gini. Telah ada putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa meninggal dunia, daluarsa, telah ada penyelesaian di luar proses. Jadi kalau saudara dengan si A dan si B ada sengketa, misalnya katakanlah pencurian begitu, di antara mereka sudah diselesaikan, itu namanya penyelesaian di luar proses. Nah, sayangnya ini di 2019 tidak ada ini, ya, sehingga mungkin nanti akan kita berikan masukan lagi. Banyak sekali hal-hal baru yang terkait dengan pidana, termasuk penuntutan dihentikan jika ya diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. Sudah ada tidak ada pengaduan atau pengaduan yang ditarik kembali, memang ada juga di tahun 2015 dan 2019. Lanjut, saudara sekalian, perluasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana ini sudah ada juga banyak. Saya kira nanti ini sudah saya. Nah, sekarang begini, ini inti. Saya tapi yang tadi yang Pak Ali sudah sampaikan bahwa saya sangat sangat menyesal ketika saudara-saudara mahasiswa yang barangkali tidak atau belum memahami secara utuh terkait dengan KUHP, lalu kemudian diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, akhirnya kemudian turun jalan yang menolak dari KUHP atau aturan yang ada di KUHP. Mereka kemudian termakan isu-isu pasal-pasal kontroversial menurut pembuat isu itu. Antara lain pelanggaran adat, itu mereka tolak. Pengakuan kebebasan pers, mereka tolak. Santet ditolak. Unggas berkeliaran ditolak. Penistian agama ditolak, dan sebagainya. Ya, nanti boleh ditanya. Mereka juga sebut, ada banyak ya, aborsi ditolak. Loh, aborsi ditolak. Gelandangan ditolak. Korupsi dianggap, saudara, dianggap terlalu ya sebenarnya ada kontroversial, tetapi ini kan sebenarnya ikut atau mengambil dari undang-undang korupsi yang sekarang. Nanti saya akan sampaikan. Nah,
Banyak sekali meme-meme yang berkembang begitu, bahkan membuat sindiran-sindiran, bahkan demo-demo itu menurut saya juga tidak mengedepankan moral gitu, sehingga kemudian mereka akhirnya menolak. Ya, karena masifnya mahasiswa, apa yang terjadi? Akhirnya kemudian yang tinggal gedok, RKUHP yang tinggal mau digedok, akhirnya kemudian dibatalkan. Nah, kita seolah-olah itu padahal sebenarnya sudah punya bahan, sudah punya rumah sendiri, senengnya ngontrak gitu loh. Nah, itu bahasa saya. Soal begini, sikap bijak kita gini loh, saudara. Pasal-pasal tadi, pasal yang dianggap sebagai kontroversial, itu kan berada di buku 2. Ya, di buku 2 itu ibaratnya hanya sekedar kayak layar desktop saja. Sedangkan intinya itu ada di, atau CPU-nya itu di buku 1. Jadi, saudara sekalian, mari kita lihat secara utuh. Pasal-pasal yang dianggap kontroversial itu yang mana? Dan dirumuskan itu dalam rangka apa? Ada enggak pembenaran? Ada enggak logis? Enggak, kalau itu diatur enggak. Mari buka adanya bahan-bahan untuk diskusi. Jangan langsung tiba-tiba ditolak. Ya. Menurut kesan saya, saudara sekalian, sangat kuat alasan rasional perlunya masuk delik seperti tadi, unggas. Nanti kalau kesempatan lain saya akan sampaikan kenapa pasal-pasal tadi itu perlu masuk. Misalnya kayak aborsi. Masa ditolak, saudara? Kalau itu ditolak, maka bisa saja kemudian orang akan melakukan tindakan-tindakan tadi, termasuk perzinahan dan sebagainya, yang akhirnya kemudian dengan mudah adalah gampang aborsi. Lah Pak, kalau akibat perkosaan atau aborsi ada alasan tertentu, apakah tetap dipidana Pak? Lah kan sudah ada undang-undangnya yang boleh. Ada alasan yang boleh aborsi. Aborsi itu ada 2, abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus non criminalis. Nah, yang misalnya termasuk non kriminalis itu apa Pak? Misalnya kandungan yang memang membahayakan ibu, atau kandungan yang hasil perkosaan yang dia trauma. Itu pun ada batasannya ya, sebelum 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan tentu sudah ada jabang bayi. Namanya pembunuhan gitu. Jadi sudah ada apa namanya, kalau di biologi itu sudah ada, kalau tadi itu kalau di bahasa agama itu ya nutfah, itu baru berupa nutfah, itu belum zigot, belum berupa janin, belum ya itu. Jadi itu kan yang masa itu yang diperbolehkan gitu, masa enggak ada larangan. Kemudian kalau ada kita sekarang orang terus kemudian ada yang memprotes, santet Pak. Mbok dibaca dulu pasal yang mengatur tentang santet itu bagaimana perumusannya. Rumusan yang dikaitkan dengan santet itu kan terkait dengan soal dia mengaku, memberitakan, mendeklarasikan diri bahwa dia punya ilmu yang bisa melakukan ini itu, bisa mengakibatkan matinya orang lain, menimbulkan derita kepada orang lain. Itu yang dilarang. Nah, kalau santetnya Pak, ya sepanjang itu bisa dibuktikan, ya masuk kategori penganiayaan, bahkan pembunuhan. Ya, tapi itu kan sulit dibuktikan Pak. Nah, makanya di dalam rumusan KUHP dibuat bukan delik material, tetapi delik formil. Nah, itu harus dipahami. Nah, kawan-kawan tidak paham tentang itu, tetapi kemudian sudah turun jalan dan kemudian berkoar-koar. Lanjut, saudara sekalian. Padahal saudara sekalian, kita ini sudah punya rumusan draft ini sejak tahun 1964. Kalau ini tidak segera kita sahkan, maka sangat mungkin ya terjadi perubahan redaksi. Bahkan sistematika pasal-pasal itu susah untuk diketahui.
ada beberapa hal yang hilang. Ya, contoh misalnya, orang yang membunuh orang tuanya pada saat rumusan awal itu pidananya lebih berat daripada pembunuhan biasa. Saudara setuju apa enggak? Misalnya begitu. Orang membunuh orang tuanya. Tentu pidananya harus lebih berat. Ya toh? Orang itu punya dosa ganda. Pembunuhannya ya dosa, kemudian menganiaya membunuh bapak atau ibunya, ya dosa. Sehingga patut untuk diperberat pidananya. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa pembunuhan biasa terhadap orang lain juga dipidana gitu. Terus delik kesusilaan, menghamili seorang gadis dengan janji akan dinikahi tetapi diingkari. Ini seharusnya juga ada. Ingat, banyak hidung belang berkeliaran di sekitar saudara yang perempuan-perempuan. Saudara dijanjeni misalnya, Dek, pemenang dengan rayu-rayu, wah, wajahmu bagai bidadari, bagai bulan purnama. Kemudian saudara kelepek ya, misalnya. Lalu kemudian saudara, Dek, saya akan menikahimu asal kamu mau menyerahkan mau menyerahkan kehormatanmu, atau kita akan misalnya, itu kalau bagi orang-orang tertentu bisa saja jalan, tetapi kemudian sebenarnya itu adalah fungsinya untuk merayu. Nah, kalau seperti itu kemudian dibiarkan, maka bisa saja kemudian selalu wanita yang akan jadi korban. Mediasi penal juga beberapa juga hilang, perumusan asal nasional aktif kembali ke double criminality. Ya. Berikutnya, sekarang sudah banyak guru-guru besar kita yang meninggal mendahului kita. Terakhir adalah Profesor Muladi. Ya, sehingga kalau kita tidak segera sahkan, khawatirnya adalah kita terputus mata rantainya dengan ide-ide penyusunan dan formulasi materi RKUHP. Kemudian selama KUHP warisan Belanda ini masih menjadi induk, maka penjajahan sistem hukum pidana itu masih tetap terjadi. Berikutnya yang keempat. Maaf Bapak, waktu pemaparan materi kurang dari 5 menit lagi. Oke, sudah. Baik. Ada penjajahan, pemerkosaan, pemasungan, pembunuhan terhadap ide dan nilai-nilai luhur budaya kita oleh siapa? Justru oleh bangsa kita sendiri yang selalu mengagung-agungkan KUHP. Ya, terus kemudian lalu embrio yang ada menjadi tidak pernah lahir. Akhirnya apa, saudara? Yo tidak mati, tidak lahir. Akhirnya yo di dalam perut itu tidak pernah disahkan. Sungguh tragis, ironis dan menyayat hati. Saya kira itu, saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya memang ada tanya jawab, saya akan tunggui beberapa, tapi kalau enggak saya akan ikut kegiatan yang lain. Saya kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Al, pemaparan materi yang sangat luar biasa dan memberikan wawasan baru kepada kita bahwasanya KUHP di Indonesia setara, sehingga dalam hal ini sebagai negara yang merdeka harus bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan KUHP nasional buatan hukum Indonesia sendiri. Baik teman-teman, karena kita telah menyimak pemaparan materi dari kedua pemateri yang sangat luar biasa, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya-jawab. Sekedar info teman-teman, bahwasanya nanti di akhir acara bakalan ada door prize kepada 2 penanya terbaik dan terkritis. Jadi untuk teman-teman semua, siapkan pertanyaan terbaik. Mumpung di sini terdapat sumber yang ahli di bidang. Baik, langsung di sini saya membuka pertanyaan, di mana satu termin terdiri dari 2 penanya. Untuk peserta yang inginnya, langsung dipersilahkan untuk raise hand atau on mic. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, Saudara Rama, mungkin langsung bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Pak Ali dan juga selamat pagi Mas Sofi, dan juga terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya.
Di sini saya hanya membahas satu substansi dari RKUHP yang baru ini, Pak. Yang menurut saya itu saya rasa agak bertentangan gitu, Pak, antara pasal 1 dengan pasal 2 gitu, Pak. Di pasal 1 menyebutkan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Berarti kan secara tidak langsung ini merupakan suatu penerapan azas legalitas, yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia legi penali, yang berarti bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Nah, terus yang saya baca di pasal 2 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Bukannya ini bertentangan ya Pak dengan asas legalitas. Nah, lalu yang saya ingin mempertanyakan lagi, kita tahu bahwa hukum hidup di Indonesia itu termasuk juga hukum adat, merupakan hukum yang sangat bervariasi, di mana setiap wilayah memiliki hukum-hukumnya sendiri. Dan apakah tidak akan menjadi suatu tidak adanya kepastian hukum gitu Pak, apabila pasal 2 ini juga diterapkan di RKUHP yang baru ini Pak. Soalnya semisal saya hidup di Jember, lalu saya pindah ke daerah Kalimantan dengan hukum adat yang berbeda. Lalu saya tidak tahu bahwa di hukum sana itu semisal saya melanggar, namun saya tidak tahu bahwa saya melanggar hukum adat tersebut. Dan saya pun dipidana dikarenakan saya melanggar hukum adat yang saya tidak ketahui hukum adatnya itu bagaimana di sana. Bukannya seperti itu akan membuat suatu ketidakpastian hukum Bapak dalam RKUHP itu sendiri Bapak. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Bapak Ali terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Kak Sofi. Ya, saya ya. Baik, saudara sekalian. Pertanyaan dari saudara siapa tadi? Mas Ramadan, Bapak. Ramadan. Oke. Mas Ramadan, jadi pertanyaan yang cukup baik bahwa apakah di antara pasal 1 dan pasal 2 tidak ada semacam kayak kontroversi begitu ya. Ini saya perlihatkan ya pasalnya. Di pasal 1 ini tidak ada suatu perbuatan pun dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undang. Disinilah letak yang kita sebut dengan asas legalitas formil, ya, legalitas formil. Nah, kemudian yang kedua, saudara, ketentuan di atas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya apa? Apakah ini tidak kontroversi, Pak, antara pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 pasal 2 ayat 1? Tidak. Jadi begini. Pasal 2 ayat 1 ini adalah maksudnya jika di antara peraturan-peraturan hukum yang ada di dalam yang tertulis itu ternyata ya misalnya begini, tak beri contoh aja yang konkret. Si A melakukan suatu tindak kejahatan, jahat. Di dalam pasal 1, ternyata di dalam aturan perundang-undangan itu tidak ada, gitu loh Mas. Oke, tidak tertulis. Wes mau saya beri contoh yang gampang lagi, gampang gini. Mas, jika ada seorang laki-laki, perempuan, sama-sama sudah dewasa, bukan anak-anak loh ya, pacaran, nggak ada terikat perkawinan ya, si A juga masih sendiri, B juga masih sendiri. Terus kemudian ada terjadi hubungan perzinahan itu masuk kategori suatu perbuatan yang tanda kutip ya jelek apa enggak? Jelek ya, oke. Apakah itu masuk di dalam undang-undang tertulis merupakan suatu tindak pidana atau tidak? Tidak, karena pasal 284 tidak ada gitu. 284 itu harus salah satu sudah terikat perkawinan. Oke? Jadi A sudah menikah dengan B. A kemudian pacaran dengan C. Gitu loh. Ya. Oke. Clear ya? Tetapi apakah perbuatan tadi itu tidak dianggap sesuatu yang sangat
mengganggu atau merusak tatanan nilai yang ada di masyarakat, jelas mengganggu, jelas merusak. Disitulah fungsinya pasal 2. Jadi dia sebagai pelapis. Oke? Paham ya, Mas? Paham enggak? Yang tadinya tidak bisa dipidana, bisa dipidana. Berikutnya sekarang. Berikutnya saya balik. Ada orang mencuri. Benarnya begini, jangan dikategorikan pencuri. Orang ngambil barang yang sebenarnya itu hasil atau sudah sisa-sisa panen. Kalau di desanya Pak Ali namanya ngasak. Jadi orang setelah panen padi begitu, setelah diselesaikan ada itu caceran-cacerannya, gitu. Atau ada 1-2 yang tidak ikut terunduh gitu ya, terpanen. Itu menjadi kalau ada orang yang memanfaatkan siapapun boleh. Kalau menurut hukum adat kita ya di depan Pak. Oke. Berikutnya, ternyata itu ada orang panen. Lalu kemudian ditangkap polisi. Menurut pasal 362 masuk rumusan delik apa enggak, Mas? Masuk rumusan delik apa enggak? Masuk 362 enggak? Saya kurang mengerti Bapak yang itu, Pak. Oke, belum ya. Masuk itu, Mas. Masuk. Jadi ngambil barang milik orang lain yang bukan miliknya sendiri. Oke, masuk itu. Jadi masuk 362. Tetapi adilkah jika orang itu akhirnya dipenjara? Tidak adil kan? Gitu loh, Mas. Padahal di dalam masyarakat ada yang namanya hukum ngasak tadi. Boleh ya. Ngambili sisa-sisa hasil panen. Boleh itu. Disitulah, Mas, yang dimaksud bahwa pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, kalau terjadi tadi seolah-olah tarik-menarik menurut hukum yang hidup di masyarakat itu bukan tindak pidana, sedangkan menurut hukum yang tertulis merupakan tindak pidana, maka menurut pasal 2 ini berlakukanlah yang pasal 2. Jangan dipidana. Itu loh maksudnya, Mas. Itu. Sehingga tidak boleh pasal 1 ayat 1 memaksakan kehendaknya untuk memidana si pelaku yang sebenarnya menurut hukum yang hidup di masyarakat itu tidak masalah. Paham ya? Jadi sebenarnya hukum yang hidup di masyarakat itu ada 2 fungsi, Mas. Dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Kalau yang tadi Pak Ali contohkan terkait dengan ngasak tadi adalah dalam fungsinya yang positif. Dalam fungsinya yang negatif, yang negatif. Jadi dia menjadi alasan menghapus pidana. Sehingga maksudnya jika ada pertentangan antara KUHP, hukum yang tertulis, dengan hukum yang hidup di masyarakat, KUHP jangan mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Gitu loh, Mas, maksudnya. Bisa clear? Menambah lagi sih, Pak, sebenarnya, Pak. Ya, boleh. Tapi yang kedua belum saja, Pak. Atau mau lanjutkan yang ini? Mungkin gini sih, Pak. Semisal pasal 2 kan memang kayak gitu ya, Pak ya. Apabila tujuannya seperti itu. Yang saya takutkan itu malah nanti kayak memperluas gitu, Pak. Memperluas pengertian dari pasal 1 sama pasal 2 ini, Pak. Ya. Apakah tidak ada interpretasi gitu, Pak? Interpretasi yang jelas untuk untuk digunakan oleh para hakim untuk menerapkan pasal 1 sama 2 ini, Pak. Ada, yaitu begini. Jadi, apakah hukum yang hidup di masyarakat itu tidak ada pedomannya? Jangan-jangan nanti tidak ada kepastian hukum. Ini sekaligus menjawab pertanyaanmu yang kedua ya, Mas. Ada, dibaca yang ini. Yang ayat 2, pasal 2 ayat 2. Hukum yang hidup tadi itu ada indikatornya. Apa itu? Tidak bertentangan ya sudah gitu ya, dengan ya yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke.
Jadi kalau hukum adat itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, nggak boleh berlaku, Mas. Oke. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, nggak boleh. Oke. Yang ketiga, sesuai HAM. Misalnya kalau di Madura, misalnya ya, karena Jember ini mungkin dulu pernah ada budaya carok ya, dulu. Sekarang sudah tidak ada ya, budaya carok. Carok menurut hukum yang pada saat itu dulu itu sebagai sesuatu yang hukum adat yang apa ya, yang sangat memang kental dan itu harus dilaksanakan, katakanlah gitu. Tetapi itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang akhirnya kemudian dilarang. Ya, akhirnya kemudian tidak boleh. Karena masuk tanding paten-patenan gitu. Kemudian kita diem saja, kan gitu. Wah Pak itu karena cara, ya tidak bisa begitu, tidak bisa dibenarkan. Atau yang terakhir, yang keempat, asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Jadi kalau tidak sesuai dengan kriteria 4 ini, Mas, hakim tidak boleh pakai. Oke, tidak boleh pakai. Kemudian, apakah antara daerah dengan daerah lain mungkin berbeda? Berbeda, mungkin berbeda. Sangat mungkin berbeda. Tetapi tadi harus ada ukuran 4 itu. Gitu ya. Lagi-lagi ini soal masalah hukum yang hidup di masyarakat. Apakah terus nanti tidak mengganggu kepastian hukum? Tidak. Bahwa kepastian hukum yang saudara pakai selama ini adalah kepastian undang-undang. Ya, kepastian yang ada di dalam undang-undang, kacamata kuda. Padahal sebenarnya hukum yang hidup juga pasti. Hukum yang hidup juga hidup. Hukum yang hidup juga harus dijalankan. Oke? Itu. Jadi kepastian kacamatanya harus jangan pakai kacamata yang kepastian yang tertulis. Kepastiannya adalah kepastian tidak tertulis gitu. Nanti kapan-kapan tak ajari lagi. Ya, tapi mantap ini pertanyaannya Saudara Ramadan Dwi Saputra ini sudah kelas S2 ini. Ya. Lanjut, Saudara moderator. Terima kasih, Bapak. Jangan banyak-banyak ya moderator ya. Satu lagi aja mungkin ya, moderator ya, karena kebetulan saya ada acara lain. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban. Yang saya dulu didahulukan, Mbak moderator. Nanti mungkin yang berikutnya sama Mas Sofil ya. Iya, Bapak. Baik, sepertinya ada yang bertanya. Ini dari Ilham dari UGM, mungkin bisa langsung on mic. Halo, Saudara Ilham. Baik, kelihatannya masih belum. Mungkin langsung saja ke Muhammad Nawafil, mungkin bisa langsung bertanya. Atau enggak bisa di-chat bisa diketik di kolom chat ya. Halo, Mbak. Bisa didengar? Ya, bisa. Silakan. Saya ingin menanyakan masalah persidangan secara online. Itu apakah memenuhi asas legalitas atau tidak? Soalnya di pengaturan persidangan online tersebut hanya selevel perma, bukan selevel undang-undang. Nah, yang seharusnya level undang-undang kan di dalam persidangan online itu kan cuma yang bisa yang diadu ke MK kan cuma tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kalau perma, kalau diajukan banding ke MK, maka notabene-nya kan tidak bisa. Maka dari itu saya menanyakan, apakah perma itu layak untuk dijadikan landasan kita untuk mematuhi persidangan online atau tidak? Soalnya di dalam uji material formalnya kalau ini kan tugas harus dirasani mulai ya lanjut. Nah itu aja masalahnya. Kalau memang sidang online itu memenuhi legalitas, mesti kan itu
selevel undang-undang, bukan perma seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ya, moderator ya. Jadi saya ini sebenarnya agak berbeda dari konteks ya, karena yang ditanyakan ini adalah terkait dengan soal hukum formil ya, hukum acara. Tapi ini pandangan pribadi. Saya nggak bisa, ini jangan jadi patokan karena memang bukan ahli saya terkait dengan hukum formil ya. Jadi apakah persidangan secara online itu bisa dibenarkan? Menurut saya bisa. Kenapa, saudara? Karena memang kondisi realita dan perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya kecuali untuk hal-hal tertentu memang nggak bisa. Kalau misalnya hakim bersidang 3 harus dalam satu majelis, itu berarti tidak bisa kalau kemudian itu diganti dengan teleconference gitu. Tetapi kalau misalnya persidangan untuk memeriksa saksi, untuk hal-hal yang sifatnya adalah bisa saja dari tempat lain, pandangan saya bisa. Dengan cara apa? Memang selain juga ada perma, perma itu mengatur juga tidak, artinya gini, perma itu kan beda kalau keputusan ya. Perma ini memang menjadi dasar bagi para hakim dalam menyidangkan, dalam proses prosedur persidangan. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan tadi. Sehingga kalau menurut saya meskipun saya bukan, karena lagi-lagi saya batasi, saya bukan ahli hukum formil, saya hanya berpandangan pribadi dan ini bisa gitu. Kayak seperti beberapa yang sudah dilaksanakan, beberapa kali yang sudah dijalankan juga melalui online. Dan itu merupakan perkembangan zaman, biar tidak jumud gitu. Saya kira itu moderator untuk yang silahkan kalau ada. Baik, Saudara Muhammad Nawafi, apakah sudah terjawab? Oke, sudah, Kak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Bapak mengenai beberapa pikiran ahli RUU KUHP Edi Oshira tentang pasal perzinahan. Mungkin dijawab, Bapak. Prof. Edi, ya itu guru saya ya, Prof. Edi itu, karena saya kebetulan juga alumni dari Gajah Mada ya. Baik, saudara sekalian, saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu gitu. Perzinahan maksudnya apa? Tetapi atau coba mungkin Mas Ilham bisa dihidupkan mic-nya biar kita bisa komunikasi. Sebelumnya Ilham katanya tidak bisa meng-on-kan mikrofonnya, Pak. Oh gitu ya. Yes. Berarti yang saya jawab saja. Saya tidak tahu ya yang dipertanyakan itu apa gitu. Saya tidak tahu tentang apa yang saudara maksud, tetapi begini, perzinahan itu memang kalau menurut saya tidak mempelajari persis yang disampaikan oleh Prof. Edi, tetapi ini pemahaman yang saya pahami dari Prof. Barda. Kalau menurut Prof. Barda, saudara, bahwa perzinahan itu kan bisa dalam 2 jenis delik. Ya, dulu perdebatannya adalah ini masuk kategori delik biasa apa delik aduan gitu loh. Itu dulu perdebatannya. Jadi delik aduan apa delik biasa. Kalau yang menurut Profesor Barda lebih baik delik biasa. Jadi siapapun boleh mengadukan. Halo, Pak. Enggak usah diadukan. Halo, Pak. Bisa on, Pak, ini. Oh ya, silakan. Gimana maksudnya? Ya, saya sambil dihidupkan kamera biar saya tahu ya, Mas Alan, namanya Mas Alan. Mas Ilham, Pak. Oh, tapi di situ tertulis Alan ya. Oh, namanya 2. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ini beberapa pokok pikiran Prof. Edi yang beberapa saya kritisi ya, Pak. Yang pertama soal penghinaan presiden. Nah, penghinaan presiden itu kan alasannya adalah press delik. Nah, tetapi yang saya kritisi pasal penghinaan presiden itu hukumannya sangat berat, walaupun ada alasan mengenai modify Delphi system yang diutarakan oleh Prof. Tuti. Tetapi di situ presiden itu dipersonifikasikan sebagai
simbol negara. Ya, disitulah perdebatan yang saya ingin tanyakan. Apakah presiden ini tidak bisa disamakan dengan delik biasa soal penghinaan oleh masyarakat umum? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasal perzinahan. Nah, di sini Prof. Edi pernah mengatakan bahwa saya siap pasang badan semua gugatan di MK kecuali pasal perzinahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bahwa Prof. Mahfud waktu itu menjadi ketua MK, waktu itu ada gugatan tentang perzinahan. Nah, makna perzinahan ini diperluas oleh Prof. Mahfud waktu itu adalah orang-orang yang berhubungan tanpa surat nikah, itu dikatakan zina. Nah, yang saya tanyakan ini deliknya apa? Padahal di dalam teori itu ada 11 jenis delik. Apakah ini delik aduan atau delik biasa? Kalau ini delik biasa, itu kesulitannya bagaimana penindakannya? Karena ini di ranah privacy. Apakah orang berduaan di kamar, lalu tiba-tiba bisa digerebek dikatakan zina? Karena ini tidak ada parameter yang jelas. Yang kedua, dia delik material atau delik formil. Apakah dikatakan zina, apakah alat kelaminnya itu masuk atau tidak? Kalau itu yang menjadi ukurannya, bagaimana itu bisa dilakukan padahal itu ranah privasi, itu melanggar HAM. Itu yang kedua. Yang berikutnya soal korupsi. Di dalam Undang-Undang Tipikor saja itu ada 4 kualifikasi delik jenis korupsi, dan itu dibagi menjadi 11 jenis. Nah, itu tidak bisa Undang-Undang Tipikor saja itu tidak rancu. Yang mana yang lebih berat? Apakah suap, korupsi, pencucian uang atau apa? Itu aja tidak bisa dijelaskan secara rinci. Mengapa ini dihukum sekian? Kenapa ini sekian? Manakah yang lebih berat? Itu pun tidak jelas. Yang kelima yang berikutnya adalah analogi. Nah, analogi yang saya kritisi bahwa undang-undang KUHP yang kita pakai sekarang itu tidak jelas. Apakah dia tafsirnya adalah Mulyatno? Apakah dia adalah Susilo? Karena ada perbedaan secara teoritik antara yang diajarkan di kampus UGM itu biasanya Mulyatno, karena dia adalah guru besarnya. Kalau Susilo itu polisi itu banyak sekali yang keliru, termasuk analogi. Apakah yang dikatakan pasal 1, pasal 2 itu membuka analogi untuk RUU KUHP atau tidak? Karena tidak ada kepastian apakah KUHP itu boleh mengalahkan analogi ataukah tidak. Walaupun dalam beberapa praktik di pengadilan Indonesia itu ada, termasuk di Belanda. Waktu putusan Ares Hochrat itu mengatakan bahwa pencurian listrik ini disamakan barang-barang, walaupun itu tidak terlihat. Lalu menyalakan saklar itu dianggap perbuatan mencuri. Itu kan analogi. Apakah di Indonesia itu akan menerapkan hal-hal seperti itu atau tidak? Karena biasanya ahli itu dalam keterangannya itu tidak mengatakan ini analogi atau tidak. Dia selalu mengatakan inilah maksud pembentuk undang-undang. Kalau sudah seperti itu kan biasanya kalah. Karena inilah yang dimaksud pembentuk undang adalah begini. Padahal itu adalah suatu analogi. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Langsung ya. Saya jawab yang terkait dengan analogi dulu, Saudara. Terkait analogi, itu undang-undang jelas mengatakan, atau RKUHP ini jelas mengatakan, dilarang menggunakan analogi. Nah, mengenai contoh-contoh tadi, electric arrest, itu listrik, itu para ahli berbeda pandangan, Mas. Ada yang mengatakan itu analogi, ada yang mengatakan bukan, itu adalah penafsiran ekstensif, kan gitu. Jadi ada pandangan begitu. Yang berpandangan bahwa itu analogi, maka akhirnya kemudian membolehkan analogi. Sedangkan kalau yang berpikiran bahwa itu merupakan penafsiran yang ekstensif, maka itu bukan sebuah analogi. Itu adalah penafsiran dan itu boleh. Nah, saya meskipun itu meskipun di dalam aturan itu tegas mengatakan bahwa analogi itu dilarang di pasal berapa 2 atau 3 itu ya. Itu nanti saudara baca lagi di pasal 1 ayat 2. Maaf, pasal 1 ayat 2 itu jelas mengatakan
dalam menentukan tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Saya termasuk orang yang agak sedikit membuka diri terhadap analogi. Kenapa begitu? Nanti ceritanya panjang. Saya ada tulisan Mas Ilham di masalah-masalah hukum masalah-masalah hukum, mimbar hukum UGM, bisa saudara baca pandangan saya terkait dengan analogi. Saya termasuk orang yang banyak mengkritisi terkait dengan analogi. Ya, oke. Soal perbedaan saya kira tidak ada masalah. Terus berikutnya terkait dengan soal korupsi ya, yang kemudian menurut panjenengan tadi dianggap bahwa ini tidak konsisten untuk memberi bobot. Soal bobot, saudara, bagaimanapun soal bobot itu soal rasa, ya. Soal bobot adalah soal rasa, dan siapa yang memberi bobot tentu adalah perumus. Dalam hal ini adalah nanti pada perumus undang-undang. Dalam hal ini kalau kita masih posisinya ada di pemerintah, berarti tim perumus undang-undang, tim perumus KUHP. Soal masalah bobot, kalau soal masalah bobot, Profesor Bardanawi Arif sendiri sebagai perumus undang-undang KUHP, beliau menyatakan itu silahkan kalau mau dikritisi dan boleh saja diubah. Kalau soal bobot, oke, artinya misalnya penyuapan harusnya segini, kenapa kalau gratifikasi malah segini, misalnya gitu Mas Ilham, tidak ada masalah. Bagi kita itu bukan sesuatu yang prinsipil gitu. Oke, berikutnya terkait dengan soal perzinahan ya. Begitu ya. Oke, perzinahan. Kalau terkait dengan soal perzinahan, bahwa apakah yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi, saya sendiri tidak pernah mendengar itu, tetapi saya menebak-nebak begini. Jadi perzinahan itu, saudara, memang ada yang memaknai bahwa perzinahan dalam arti sempit. Apa itu? Yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita yang tidak atau di luar nikah. Itu sempit. Tetapi ada yang mengatakan agak luas. Ya, luaslah begitu. Bagi orang Islam yang kita tahu bahwa kita jelas dengan mohon maaf kalau yang Muslim akan biasa mengutip ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah engkau dekati zina karena itu adalah perbuatan yang buruk. Di dalam tafsir-tafsir bahkan para ulama ada yang mengartikan bahwa zina itu bukan hanya soal artinya masuknya hubungan kelamin laki-laki dan wanita, tetapi bisa saja zina itu juga bisa zina mata, zina tangan, zina gitu ya. Nah, tentu memang beda pemidanaannya. Jika kita terkait dengan soal putusan untuk rajam, ya, untuk zina muhson dan ghairu muhson, ya, dirajam ghairu muhson, ya muhson. Sedangkan yang dijilid, misalnya gitu untuk muhson berbeda. Itu adalah untuk delik zina bagi yang hubungan kelamin. Sedangkan kalau yang tadi disebut misalnya saudara lihat ada perempuan cantik sekali, bagi muslim biasanya itu ya kemudian salah istighfar saja atau pakai wudhu kena bisa hilang gitu misalnya gitu ya. Jadi artinya para ahli hukum fuqaha kita mengartikan begitu. Nah, apakah yang akan dipidana itu adalah misalnya orang berdua-dua di dalam kamar langsung bisa dipidana berdasarkan perzinahan atau tidak? Menurut saya, saudara, di dalam hukum pidana kita itu ada asas pembuktian. Jadi pembuktian yang harus kita utamakan. Misalnya tadi, kalau misalnya berdua-dua di dalam kamar, misalnya, dan bisa katakanlah secara diobjektifkan material, tidak ada perbuatan lain selain dari hubungan kelamin antara dua belah pihak, dan ada fakta-fakta yang mendukung situ, ada fakta-fakta yang ada di situ, maka patut diduga kuat sekali dia telah melakukan perzinahan. Kenapa? Karena kalau itu misalnya harus seperti yang panjenengan sampaikan, misalnya ketika harus tahu ada dua orang saksi itu menyaksikan hubungan kelamin persis kayak seperti keris masuk ke dalam lubangnya misalnya,
ya tentu tidak ada, oke, kecuali kalau yang ada CCTV ya, gitu. Tetapi kita adalah dengan cara kalau khusus perzinahan adalah mengobjektifkan ya perbuatan material itu. Misalnya kalau bukan suami istri ya, terus kemudian pesan hotel, di situ di kamar, misalnya katakanlah 3-4 jam atau bahkan semalaman, dia orang yang sama-sama normal, patut diduga telah terjadi hubungan itu sampai dibuktikan sebaliknya. Makanya saya kemudian mengusulkan bahwa untuk delik perzinahan, seandainya kalau mau katakanlah kalau Prof Edi tadi mengatakan saya siap pasang badan kecuali perzinahan, mungkin dengan cara pembuktian terbalik. Jadi jika sudah ada indikasi kuat bahwa si A itu melakukan check-in di hotel, di kamar, bukan suami istri, kemudian juga ada fakta-fakta lain selama ini juga SMS dan sebagainya, sudah sayang-sayangan, sudah apa, patut diduga bahwa telah terjadi perzinahan sampai dia membuktikan sebaliknya. Itulah yang saya maksud pembuktian terbalik, ya, gitu. Tetapi perbedaan pandangan dengan saya mungkin bisa saja. Artinya mungkin Pak Ali berpandangannya adalah karena ada prinsip tadi. Pertama, saya memang mencoba menggabungkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari moral dan agama. Sehingga apalagi kalau kemudian orang sudah berdua di dalam kamar, bukan muhrim, enggak ada ikatan pernikahan, jelas bagaimanapun juga secara agama itu salah. Secara moral, oke, kalau misalnya bukan secara agama lah, secara moral itu juga perbuatan yang kurang baik. Loh Pak, di situ kan hanya ngaji. Masa ngaji di dalam kamar? Masa apa itu katakanlah privat harus di dalam kamar? Kalau toh seandainya bukan sesuatu yang sangat itu tadi, bukan untuk kegiatan yang tanda kutip adalah sebagai kejahatan, silakan Bu di luar. Apalagi kita jelas bisa kita adalah menghindari fitnah. Oke, itu Mas Ilham apa Mas Alan tadi. Yang satunya lagi apa ya Mas Alan ya? Tadi saya kok nggak mencatat ini karena saya ada di luar apa ya Pak, saya boleh nambahin sedikit Pak. Boleh. Ya, itu yang soal pasal perzinahan itu untuk pembalikan beban pembuktian itu waktu itu pernah didiskusikan dan saya termasuk yang menolak karena pembalikan beban pembuktian atau omkering van Boweslas itu adalah untuk kejahatan yang sifatnya extraordinary crime. Ini kan ranahnya private. Itu yang kenapa? Karena ada asas yang disimpangi. Di situ ada actori incumbit probatio. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Tidak seenaknya langsung lepas tangan lalu kita disuruh membuktikan, apalagi itu adalah hak yang sifatnya privacy mengenai keperawanan dan seterusnya itu. Yang kedua, soal yang kejadian yang baru-baru ini adalah Lesti dan Rizky Bilar. Dia melakukan hubungan, tetapi dia Rizky Bilar, Lesti dan Rizky Bilar artis, dia itu dia melakukan hubungan dulu, tetapi belum sah secara agama yang diakui secara hukum. Artinya di sini ada pertentangan antara pernyataan Prof. Mahfud yang mengatakan bahwa hubungan zina tanpa buku nikah atau hubungan kelamin tanpa buku nikah itu pidana. Karena di sini kepastian hukumnya adalah legalitas dari negara yang harus dibuktikan. Karena Rizky Bilar dan Lesti itu menikah secara agama, di situ kan hanya mengandalkan saksi-saksi, bukan pengakuan dari negara. Nah, di situ kan tidak ada kepastian hukum. Bisa saja orang alasan bahwa saya melakukan ini karena saya nikah agama, karena ini. Itu yang kita kritiki, mengapa waktu demo kemarin pasal perzinahan ini harusnya kalau toh tidak bisa dicabut, harus dijelaskan rumusan deliknya itu seperti apa, lalu delik aduan atau delik yang seperti apa. Terima kasih. Oke. Ini kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya Mas ya, Undang-Undang Perkawinan kita. Undang-Undang perkawinan itu sebenarnya kalau di pasal 1 perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan agama, kan gitu. Tetapi di pasal 2-nya, di ayat 2-nya ya, itu
pernikahan itu harus dicatatkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan yang tidak berujung pangkal. Ada yang mengatakan bahwa ketika pernikahan secara agama tetapi tidak dicatatkan atau tidak disahkan secara tidak dicatatkan secara negara, itu dianggap tidak sah. Kan gitu. Tapi ada juga pandangan, loh enggak gitu. Orang sudah ketika syarat rukun dari nikah secara Islam, ada mempelai, ada wali bagi seorang wanita, ada mahar, kemudian ada saksi. Itu ada ijab kabul ya. Itu cukup gitu. Sah meskipun tidak dicatatkan oleh di dalam negara. Itu ya Mas Alan, Mas Iqbal. Mas Alan, Mas Ilham. Nah, ini memang perdebatan yang tidak pernah usai, Mas. Bahkan di dalam penegakan hukum kita juga susah. Oleh karena itu, usulan saya, kalau usulan kita ya, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga harus ditegaskan kalau memang dianggap pernikahan yang sah. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa pernikahan menurut adat, dalam hal ini juga menurut agama, karena agama dan adat itu juga berkelindan, tidak bisa kemudian lalu dinafikan begitu saja. Ya, menurut saya sih, karena bukan di bidang itu, saya kira memang perlu ada perubahan terkait dengan rumusan ini biar tidak berkonsekuensi pidana. Oke, terkait dengan terkait dengan omkring van Bewislas yang saudara sebut tadi, bahwa apakah suatu tindak pidana itu bisa beban pembuktiannya itu diserahkan kepada yang dituduh atau tidak. Memang ini juga kalau menurut saya sah-sah saja ketika kemudian tidak mesti harus tindak pidana yang disebut dengan extraordinary. Sebutan extraordinary ini kan sebutan kita saja, Mas. Extraordinary kalau kita maknai bahwa extraordinary selama ini itu dimaknai adalah tindak pidana yang ada di luar KUHP, kan gitu. Padahal sebutan extraordinary itu makna aslinya adalah di luar ordinary, di luar biasa. Artinya dia posisinya memang bisa luar biasa karena pembuktian. Jadi menurut saya bisa. Kalau kita maknai bahwa extraordinary itu, jangan terkotak bahwa extraordinary itu mesti harus ada di undang-undang di luar KUHP. Siapa yang mengatakan mesti misalnya katakanlah TPPU itu extraordinary? Siapa yang memaksa apa ini ya? Apa ini? Ada. Mohon panitia itu share screen-nya Muni Atul mungkin bisa di. Oh ya, jadi saya kira perhatian sudah mau selesai, ya. Tapi ini asik diskusi ini, ya. Tapi saya bisalah sampai 2 atau 3 menit lagi. Nah, jadi extraordinary harus kita maknai bukan berarti lalu itu kita sematkan untuk undang-undang di luar KUHP. Extraordinary yang kita maksud adalah terhadap tindak pidana yang memang sulit pembuktiannya. Jadi kalau pembuktian biasa itu tidak mungkin, kalau extraordinary itu bisa dipakai jalur atau cara lain. Kenapa saya setuju bahwa itu ada omkring van Bewislas bagi perzinahan? Karena kalau perzinahan itu dengan pakai model jalur biasa, hampir bisa dipastikan tidak akan terbukti. Karena apa? Karena orang yang katakanlah kalau saksi tidak akan bisa menyaksikan kayak seperti yang tadi saya contohkan, kecuali ada CCTV. Lagi-lagi soal CCTV nanti dipermasalahkan lagi. Bahwa itu kan data elektronik dan sebagainya, meskipun ada undang-undang elektronik. Kemudian lagi soal pengakuan. Pengakuan sendiri bukan merupakan alat bukti dalam hukum pidana, hanya merupakan petunjuk nanti. Saya kira itu Mas Ilham, Mas Alan. Satu lagi tadi yang belum terjawab, yang di depan tadi, mungkin pertanyaan pertama Mas Alan. Ya, soal pasal penghinaan presiden. Oke, saya sudah dong.
Pasal penghinaan presiden, ya. Begini, ada memang bagi gerakan-gerakan HAM yang mengatakan bahwa lo presiden kan juga manusia biasa. Artinya dia misalnya katakanlah dihina, kenapa harus diberi pemberatan gitu. Kalau saya termasuk yang sepakat bahwa jika presiden itu dibedakan ya posisinya. Kalau dia posisi sebagai presiden loh ya. Tetapi kalau dia tidak presiden, lah itu sudah beda. Misalnya begini, kalau kita menghina ya perseorangan misalnya, tapi harus dibedakan. Penghinaan itu physically dan itu tidak ada kaitannya dengan soal jabatan kepresidenan, mungkin laporannya adalah laporan perseorangan. Ya, tetapi jika kemudian itu kaitannya dengan soal politik, artinya unsur-unsur politis, dulu lawan politiknya, atau dia sekarang misalnya sedikit-sedikit misalnya kebijakan negara diprotes dan sebagainya, lalu kemudian dia cari-cari kelemahan, akhirnya kemudian dihina, saya termasuk orang yang setuju jika ada perbedaan. Kenapa? Tadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa biasa sajalah wong presiden juga manusia gitu. Saya termasuk yang setuju tadi. Makanya pembunuhan terhadap orang tua sewajarnya juga diberi pemberatan. Sayangnya ini oleh DPR dipecah. Di satu sisi pembunuhan terhadap orang tua pemberatannya itu dihapus, sedangkan di penghinaan terhadap presiden tetap diberi pemberatan. Nah, oleh karena itu usulan saya bukan pemberatan presidennya yang dihilangkan, tetapi justru pembunuhan terhadap orang tuanya harus ditambah. Kenapa begitu? Alasannya, meskipun itu alasan apapun, tetapi memang lagi-lagi kepada simbol negara. Jadi simbol negara. Saudara pasti akan merasa terhina misalnya kalau seandainya presiden di luar negeri lalu kemudian dihina atau ada orang lain menghina presiden kita, tentu itu simbol negara. Masa kita sebagai bangsa negeri sendiri kemudian lalu menghina presidennya tidak masalah. Jadi itu analog dengan itulah ya. Jadi mungkin masih ada perdebatan, mungkin masih ada kekurangan persamaan, tetapi memang diskusi ini adalah dalam rangka untuk memberikan wacana, ya, bukan dalam arti memang harus ikut apa yang saudara ikuti dari saya, bukan, tetapi dalam arti memang ini agar saudara memiliki pemahaman yang kuat dan sekaligus untuk memberi penguatan mana yang akan saudara pegang. Ada salah satu mahasiswa S2 saya yang kebetulan bimbingan saya, ini Mas Alan, juga membahas tentang ini, terkait dengan penghinaan terhadap presiden ini apakah patut untuk diberi pemberatan atau tidak. Yang kemudian dia kaji dan sebagainya. Bukan karena pembimbingnya saya loh, akhirnya kemudian menyimpulkan perlu ada pemberatan, karena itu merupakan simbol negara. Saya kira itu saudara moderator ya, saya asik sekali ini pada diskusi ini, tetapi mohon maaf sekali saya ya, tadinya sebenarnya saya hanya bahkan saya sudah lama mengatakan pada saudara panitia, mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 10, tetapi ini malah sudah sampai jam 11 lebih. Ya mohon maaf, saya kira begitu. Terima kasih. Saya mohon undur diri ya, saudara. Mohon maaf Mas, penanya tadi ada Mas Alan, ada Mas Ramadan, ada saudara siapa tadi? Ya, yang tadi sudah Nawafil ya, Nawafil itu semuanya memperkaya dan kemudian menambah dari pemikiran kita. Dari saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, sebelum Bapak keluar, kami dari Biro KSK izin memberikan kenang-kenangan berupa vektor dan sertifikat kepada petugas. Mungkin dapat langsung menampilkan. Baik, itu Bapak. Oh iya, fotonya kok mirip sekali ya. Ya.
Ya, terima kasih. Terima Bagus. kasih, Bapak. Kreatif. Oke. Oke. Terima kasih. Saya terima ya. Oke. Nanti ini dikirim dikirim di WA saya atau di email lah, boleh gitu ya, biar saya bisa cetak. Iya, nanti dikirim sama panitia, Bapak. Oke. Terima kasih, saudara moderator. Oke. Bolehkah saya sudah bisa undur diri, saudara? Iya, Bapak, monggo. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih panitia, sukses ya. Salam untuk Pak Dekan, Pak Bayu. Itu juga pernah beberapa kali. Salam juga untuk Mas Sofi ya. Mas Sofi, mohon maaf saya nggak bisa. Terima kasih Bapak. Sampai akhir ini karena memang berbenturan dengan kegiatan lain. Saya akhiri. Iya, karena Bapak Ali sudah keluar dan jawaban pertanyaan dari termin 1 sudah terjawab semua, mungkin saya akan membuka termin kedua. Di sini ada Saudara Bayu Agung Irawan, mungkin bisa langsung on mic bertanya kepada Kak Sofi. Mungkin saya bacakan saja ya. Mohon izin bertanya, bagaimana tahapan pengesahan RUU KUHP dan ada kiranya 11 pasal yang kontroversial RUU KUHP yang memicu demo mahasiswa, salah satunya gelandangan didenda 1 juta. Apakah RUU KUHP tersebut bisa dibatalkan ataukah masih bisa dilanjutkan? Mungkin dari Kak Sofi dapat dijawab langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dari Bayu, baik, pada dasarnya tadi sudah banyak hal yang disinggung oleh Pak Ali, berkaitan juga dengan tadi menyinggung mengenai demonstrasi mahasiswa, dan aku sepakat bahwasanya kemarin saat banyak sekali demonstrasi, baik itu turun di jalan, maupun juga banyak teman-teman yang mengikuti meme di sosial media dan sebagainya, itu memang terlalu terburu-buru tanpa memahami begitu konkret apa sih isi daripada RKUHP tersebut. Dan memang seharusnya juga menjadi tugas mahasiswa menyediakan wadah untuk kita berdiskusi, mengkaji, dan sebagainya. Dan saat itu sangat kurang bahasan mengenai RKUHP untuk mengulas lebih dalam. Dan beberapa hal tadi, salah satunya tadi kan juga disebutkan adalah pasal kontroversial mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden. Dan sampai sekarang pun, ya sejujurnya, aku juga masih kurang sepakat. Apalagi tadi Pak Ali menyinggung bahwa presiden adalah simbol negara. Padahal simbol negara ya bukan presiden bukan simbol negara. Dan tentunya seorang individu yang mencalonkan diri menjadi pejabat, menjadi apa istilahnya kayak orang yang mewakilkan untuk mendedikasikan dirinya menjadi seorang pemimpin di negara ini, karena mereka pada dasarnya mendapatkan kekuasaan itu ya mandatnya dari rakyat. Jadi dia pantas untuk dikritik, yang tentunya kritiknya juga ada batasan. Jadi kita sudah tahu bersama bagaimana batasan dari kita berkritik dan memberi saran, baik itu presiden maupun orang biasa pun. Dan penyematan presiden itu kan kita bukan membicarakan beliau sebagai seorang individu saja, tapi individu yang menjabat sebagai seorang presiden. Dan sampai sekarang pun sejujurnya aku masih tidak setuju dan berbeda pandangan dengan Pak Ali. Dan bagaimana kita melihat perubahan perbaikan pasal-pasal yang kontroversial kemarin, oleh karena 2019 tidak jadi untuk disahkan, oleh karenanya memang menjadi waktu bagi DPR, wakil rakyat kita, untuk menyerap aspirasi masyarakat kembali, untuk melakukan kajian-kajian terhadap pasal-pasal yang kemarin kita anggap itu bertentangan dan menunjukkan kemunduran demokrasi. Dan berkaitan dengan gelandangan yang didenda 1 juta, itu sejujurnya aku juga tidak setuju. Karena mengapa? Gelandangan tersebut sebenarnya adalah menunjukkan dan mencerminkan bahwa negara gagal untuk mesejahterakan masyarakatnya. Dan gelandangan itu kan juga bukan tanpa alasan, tiba-tiba mereka nggak memiliki rumah, terus tinggal di jalan dan sebagainya. Itu berarti tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan rumah dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dan untuk didenda 1 juta pun, entah, aku masih belum banyak mendapatkan referensi bacaan dan dasar kenapa harus 1 juta. Itu pun aku juga masih belum menemukan standar dapat dari mana, kenapa harus didenda 1 juta. Dan yang pasti secara logika saja,
hampir kebanyakan dari gelandangan itu adalah orang yang memang benar-benar miskin, kecuali memang banyak hal yang memang kita temukan. Ada beberapa orang yang menjadikan kayak pengemis dan gelandangan itu sebagai profesi yang dikelola. Kan. Itu seringkali ditemukan. Aku kebetulan juga sempat lihat video seorang kepala daerah yang memergoki gelandangan di jalan yang sebenarnya beberapa tahun sebelumnya si kepala daerah itu sudah berkunjung ke rumah dia untuk memberikan penghidupan yang layak, anak-anak yang berdiri kerja dan semacamnya. Sayangnya perhatian dari mereka yang kurang dan akhirnya berprofesi sebagai gelandangan. Mungkin yang semacam itu masih bisa untuk diberikan pendisiplinan tanpa ya harus memberikan penghukuman denda. Mungkin itu Bayu, beberapa pandangan dariku. Iya, Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Ya, mungkin cukup. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin belum ada yang bertanya. Saya izin bertanya kepada Kak Sofi, Kak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia sendiri itu sudah memakai KUHP warisan dari Belanda itu 76 tahun. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel sih, Kak. Kenapa kok sampai saat ini tuh Indonesia itu belum segera mengesahkan KUHP buatannya sendiri gitu loh. Dan kalau nggak disahkan itu kira-kira problem substantifnya yang bisa ditimbulkan itu apa aja? Terima kasih, Pak. Ya, seperti yang tadi kita bahas bersama bahwa realitas sosial kita, perkembangan zaman itu memang bergerak sangat cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum yang sangat lambat, dan bahkan memang dipandang itu hukum kaku, apalagi untuk pandangan orang-orang pidana itu memang sangat strict terhadap perkembangan hukum dan pembahasan mengenai pembaruan hukum pidana, politik hukum pidana itu menjadi topik yang tidak menarik gitu. Padahal menurut pandanganku ini menjadi hal yang menarik di mana kita hidup di dunia yang sangat bergerak dengan cepat. Dan alasan kenapa si KUHP ini sangat lama sekali untuk proses pengesahannya, ya salah satunya memang karena pemerintah ingin bahwa KUHP kita itu benar-benar berasal dari nilai-nilai yang ada pada negara kita, dan itu tentunya butuh proses yang sangat panjang, terlebih tidak semua masyarakat kita juga memahami hukum seutuhnya. Jadi memang menjadi tugas mahasiswa hukum untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan juga membangun kesadaran hukum dari lingkungan sekitar kita. Kejadian tahun 2019 kemarin juga sebenarnya menunjukkan bahwa literasi masyarakat bisa dibilang rendah, terlepas dari memang ada beberapa pasal kontroversial, dan aku akui bahwa saya memang ada catatan-catatan yang memang harus kita kritisi. Dan beberapa fraksi di DPR ya sebenarnya seperti contohnya si Partai Banteng menyetujui ke RKUHP memang dengan beberapa catatan, sama halnya juga dengan partai-partai lain. Dan yang aku pikirkan ini memang kemarin seharusnya kita sudah bisa untuk memiliki KUHP sendiri. Memang sayangnya ada beberapa pasal-pasal yang disisipkan yang cenderung menunjukkan kemunduran demokrasi, lalu pasal-pasal yang cenderung untuk lebih menguntungkan pihak pejabat dan politisi. Dan tentunya tadi aku juga sudah disampaikan pula oleh Pak Ali bahwasanya para yuris terkemuka kita yang turut menyusun RKUHP tersebut ya kebanyakan udah pada meninggal. Supaya tidak terputus benang akademisnya. Jadi perlu untuk segera disahkan si RUU KUHP ini. Jadi menjadi urgensi bagi kita untuk mengesahkan. Dan aku yang perlu untuk segera mengesahkan ini bukan berarti kita kayak mengabaikan pasal-pasal kemarin kontroversial. Justru apa yang kemarin kita kritisi bersama, beberapa hal yang tidak disepakati oleh masyarakat, ya harapannya oleh wakil rakyat diperbaiki pada draft RKUHP tahun berikutnya. Entah sampai saat ini kan kita masih belum bisa dapatkan secara online untuk draft RKUHP yang terbaru. Yang selama ini ada di Google,
adalah draft RKUHP yang 2015. Dan beberapa tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Ali, udah ada beberapa hal yang dahulunya ditolak, udah diubah akhirnya. Contohnya tadi kayak mediasi penal, dan beberapa tadi juga udah disampaikan. Jadi untuk orang yang misalkan kita kayak masyarakat terpecah, misalkan ada yang pro, ada yang kontra pengesahan RKUHP, menurutku seharusnya kita sama-sama pro-nya, tapi yang bagaimana dulu. Jangan sampai kita pro terhadap pasal yang masih kontroversial, yang tanpa adanya perbaikan dan semacamnya. Begitu. Baik, terima kasih Kak Sofi. Sebelumnya ini ada pesan dari Alan. Boleh saya menanggapi bahwa yang demo kurang literasi yang mengawali demo itu acara Kejayaan memanggil oleh mahasiswa Jogja termasuk UGM, di mana tim ahli RUU KUHP itu banyak dari UGM dan Semarang atau Undip. Itu bukan permasalahan literasi, tetapi memang ada kesalahan dan kekeliruan yang perlu direvisi walaupun hanya 1%. Baik, terima kasih Saudara Alan atas tanggapannya. Aku sepakat yang tentang hal itu. Memang banyak hal yang aku juga tidak sepakati pada pasal itu. Tapi aku lebih memandang oleh kebanyakan orang-orang di sekitarku aja sih. Untuk menanggapi si protes mengenai RKUHP kemarin, lebih banyak orang yang terlalu ikut-ikutan aja, sekadar ikut demonstrasi tapi tidak memiliki output yang dia pahami. Dan kayaknya teman-teman mahasiswa, aku rasa semua sepakat sih kalau banyak hal yang dirasa pada RKUHP kemarin itu banyak sekali bermasalah. Dan cuma itu, utamanya juga kalau kita baca banyak sekali pegiat HAM yang sama-sama untuk memaparkan bahwa memang RKUHP ini cenderung untuk menunjukkan kemunduran demokrasi dan banyak sekali masuk ranah yang privat yang harusnya pidana mengatur hal-hal yang publik, ini malah mengancam hak privat kita sebagai seorang individu. Begitu. Baik, terima kasih Kak Sofi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi kepada Kak Sofi, dipersilakan. Baik, kelihatannya sudah cukup ya. Kalau seperti itu, saya tutup acaranya. Terima kasih kepada Bapak Ali dan Kak Sofi dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara webinar kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. KUHP yang berlaku saat ini, yaitu Belanda, saat ini masih berlaku. Hal itu hanya untuk mengisi kekosongan hukum pidana, sehingga seharusnya berlakunya KUHP ini hanya sementara. Serta Indonesia sebagai negara yang telah merdeka haruslah mengesahkan KUHP buatannya sendiri, sehingga diharapkan hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan disesuaikan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Kak Sofi. Mungkin panitia bisa langsung menampilkan vektor dan sertifikat dari Kak Sofi. Baik, itu Kak, kenang-kenangan dari kami. Mungkin bisa bermanfaat ke depannya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kesempatan pada kali ini. Terus juga untuk KMku FK2H, sukses selalu untuk teman-teman. Apalagi ini udah para anak-anak 2020 yang menyusun kegiatan ini. Dan untuk teman-teman yang 2019 ini orientasinya udah mendekati semester 2, jadi udah mulai fokus untuk belajarnya, untuk cari prestasi dan semacamnya. Sekali lagi sukses selalu untuk FK2H. Salam bersama, berkarya berprestasi. Terima kasih, Kak. Kemudian sesi selanjutnya yaitu pengumuman pemenang door prize sebagai penanya terbaik. Selamat untuk Saudara Alan dan Saudara Ramadan yang telah terpilih. Bagi yang namanya telah saya sebutkan tadi, diharap menghubungi narasumber yang tertera dalam pamflet ya. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera atau on cam.
Baik, mungkin dari slide 1 dulu saya akan screenshot. Kemudian slide 2. Ya, terima kasih. Baiklah, tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku moderator dan mewakili panitia yang lain yang bertugas dalam acara webinar RUU KUHP kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktu hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Akhir kata, salam BBB bersama berkarya berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin live sukses selalu. Terima kasih, Kak. Ya, yuk. Terima kasih, Kak.